Pada hari Jumat yang cerah, Abu Nawas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Seperti biasa, ia memakai baju gamis yang bersih dan sandal jepit kesayangannya yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Sandal itu memang sudah tua dan warnanya sudah pudar, tetapi Abu Nawas merasa sangat nyaman memakainya. Setelah sholat Jumat selesai, Abu Nawas keluar masjid sambil berzikir dan bersyukur. Namun ketika ia tiba di tempat penyimpanan sandal, ia terkejut. Sandal jepit kesayangannya hilang. Ia melihat ke sekeliling berharap sandalnya hanya terselip di antara sandal-sandal lain. Tetapi hasilnya nihil. Abu Nawas mulai panik melihat kejadian itu. Kemudian salah satu temannya, si Ali, datang menghampirinya. Hei Nawas, ada apa? Mengapa tampak gelisah? Tanya Ali. Aduh, ada-ada saja. Sandal jepitku hilang. Padahal aku menyimpannya di sini sebelum masuk masjid. Jawab Abu Nawas dengan wajah yang bingung. Kemudian Ali mencoba membantu mencari, tetapi tidak menemukannya. Kemudian Ali mencoba bercanda untuk menghibur Abu Nawas. Mungkin sandalmu sudah pergi sendiri karena bosan bersamamu. Kemudian Abu Nawas tertawa kecil. Hahaha. Mendengar candaan Ali, tetapi tetap saja ia merasa kehilangan. Tiba-tiba Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia memanggil para jemaah yang masih berada di halaman masjid dan berkata dengan suara yang lantang. Wahai saudara-saudaraku muslim, mohon perhatian sejenak. Aku baru saja kehilangan sandal jepitku yang sudah tua dan jelek. Barang siapa menemukan dan mengembalikannya akan kuberikan hadiah yang besar. Para jamaah masjid mulai tertawa mendengar ucapan Abu Nawas. Seseorang di antara mereka berteriak. Hai Nawas, apa hadiahnya? Abu Nawas lalu tersenyum dan menjawab. Hadiahnya adalah ucapan terima kasih. Hahaha. Ia pun bersiap untuk pulang, namun belum sempat ia melangkah pergi, tiba-tiba seorang bapak tua penjual susu datang tergopoh-gopoh menghampiri Abu Nawas. Bapak tua itu tampak cemas dan berkata, Hai nak, saya baru sadar telah memakai sandal ente. Sandal kita mirip sekali. Dan tanpa sengaja saya membawanya setelah sholat Jumat tadi. Abu Nawas melihat ke arah kaki bapak tua itu dan menyadari bahwa memang benar sandalnya hampir mirip. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Oh, jadi sandal ente sempat berpetualang sebentar. Tidak apa-apa, Pak. Sandal ini sudah terbiasa berpergian ke tempat-tempat yang tak terduga. Kemudian sontak bapak tua itu tampak lega mendengar tanggapan Abu Nawas yang santai. Sementara itu, Abu Nawas memeriksa sandalnya yang sudah kembali. Meskipun sandal itu sudah usang dan jelek, sandal jepit itu adalah barang kesayangannya karena telah menemaninya ke banyak tempat dan penuh kenangan. Dengan perasaan yang lega dan bahagia, Abu Nawas pun memutuskan untuk pulang. Ia melangkah dengan tenang sambil menikmati pemandangan jalanan dan bertegur sapa dengan beberapa orang. Ketika mereka semua mendengar cerita tentang insiden sandal di masjid dan memuji sikap Abu Nawas yang penuh humor dan kebaikan, namun nasib berkata lain. Ketika Nawas hendak menyeberangi jalan yang agak licin karena bekas hujan tadi pagi, ia tidak menyadari ada lumut tipis yang menutupi permukaan jalan. Dengan langkah penuh percaya diri, tiba-tiba akhirnya kaki dia terpeleset. Astagfirullahaladzim. Waduh. Teriak Abu Nawas sambil melayang sejenak di udara sebelum jatuh dengan pantat menyentuh tanah. Suara sandal jepitnya yang putus mengiringi jatuhnya Abu Nawas ke tanah. Beberapa orang yang melihat kejadian itu langsung menghampiri dengan khawatir. Hai Abu Nawas, apakah engkau baik-baik saja? Tanya salah satu dari mereka. Dengan wajah menahan tawa, Abu Nawas bangkit dan melihat sandalnya yang putus. Sepertinya sandal jepitku juga ingin istirahat setelah berpetualangan hari ini. Ujarnya sambil tertawa. Kemudian membuat orang-orang di sekitarnya ikut tertawa lega. Sambil duduk di tepi jalan, Abu Nawas memeriksa sandalnya. Bagian tali ternyata sudah benar-benar putus dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian ia menghela nafas. Aduh, ada-ada saja. Dasar nasib sial, nasib sial. Mungkin sepertinya sudah waktunya sandal ini pensiun dengan terhormat. Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulangnya, namun kelihatannya langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Pertanda hujan akan turun. Abu Nawas bergegas mempercepat langkahnya, berharap bisa sampai di rumah sebelum hujan deras mengguyur. Sayangnya tidak lama kemudian hujan turun dengan deras.
Abu Nawas yang belum sampai di rumah terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Kemudian ia menemukan sebuah toko kecil di pinggir jalan yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Abu Nawas masuk ke dalam toko dengan badan yang setengah basah. Kemudian pemilik toko, seorang pria parubaya yang ramah, menyambutnya dengan senyuman. Silakan berteduh di sini. Abu Nawas, hujannya sangat deras. Kamu mau minum teh atau kopi? Tawarnya dengan ramah. Abu Nawas mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Saya sangat menghargainya. Sambil menunggu hujan reda, saya mau berteduh di depan toko Anda, Pak. Lalu Abu Nawas duduk di sudut toko sambil menikmati teh hangat yang disediakan oleh pemilik toko itu. Ia kemudian menceritakan kejadian lucu tentang sandalnya yang hilang dan putus kepada pemilik toko itu. Setelah mendengar cerita tentang Abu Nawas, pemilik toko itu merasa iba. Sepertinya hari ini bukan hari yang beruntung untuk sandal jepit Anda, Abu Nawas. Ujarnya sambil tersenyum. Kemudian ia pergi ke belakang toko dan kembali dengan membawa sepasang sandal jepit baru. Abu Nawas, coba lihat ini. Ini sandal baru untuk ente. Anggap saja sebagai hadiah dari saya. Semoga bisa menemani Anda lebih baik dari yang sebelumnya, kata pemilik toko sambil menyerahkan sandal tersebut kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas terkejut dan merasa sangat bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya saya punya sandal baru. Terima kasih ya Pak ya, Anda sangat benar-benar baik. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Kemudian tidak lama setelah itu hujan mulai reda. Abu Nawas pun pamit untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Astagfirullahaladzim. Semalam inti itu mimpi apa ya? Kenapa hari ini sangat sial sekali? Atuh. Dengan sandal jepit yang baru yang diberikan oleh pemilik toko itu, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanan pulangnya. Hujan telah reda dan jalanan masih sedikit basah. Meskipun begitu, Abu Nawas merasa semangat dan berterima kasih serta bersyukur karena kebaikan orang-orang yang ia temui di hari itu. Sambil berjalan, ia merenung dan berterima kasih kepada Allah atas segala kejadian yang ia alami. Namun, nasib sial tampaknya belum sepenuhnya meninggalkannya. Ketika melewati sebuah gang yang sempit, Abu Nawas terpeleset lagi. Waduh, innalillahi. Atuh, apalagi nih ya Allah. Teriaknya saat ia terjatuh ke tanah. Ketika ia bangkit, Abu Nawas melihat bahwa sandal barunya terkena kotoran unta yang terjebak di jalanan. Sandal itu sekarang kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Abu Nawas menghela nafas panjang sambil mengamati sandalnya yang terkena kotoran. Astaga. Ya Allah ya Rabbi, hari ini benar-benar hari yang penuh kejutan. Gumamnya dengan wajah tak percaya. Beberapa orang yang lewat melihat kejadian tersebut dan tertawa. Kemudian salah satu dari mereka yang melihat berkata, Hai Abu Nawas, sepertinya sandarmu itu suka mencari masalah sendiri. Abu Nawas meskipun sedang mengalami nasib yang sial, tidak bisa menahan tawa. Hahaha, dosa apa yang saya buat ya? Kenapa hari ini saya itu selalu sial? Sepertinya sandal ini memang memiliki takdirnya sendiri. Aduh. Jawabnya sambil tertawa bersama orang-orang di sekitarnya. Ketika ia akhirnya sampai di rumah, Abu Nawas duduk dan merenungkan semua yang terjadi. Dengan senyuman yang kecil, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aduh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kenapa ya? Hari ini itu sangat sial untuk diriku. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nasib. Kemudian Abu Nawas melepaskan sandalnya, sembari membersihkannya dan menyiapkan cerita baru untuk diceritakan kepada teman-temannya di lain hari. Ia menyadari bahwa kehidupan adalah serangkaian kejadian yang kadang lucu dan kadang menyebalkan, tetapi selalu berharga dan untuk dinikmati.